Salam saudara sekalian, apa kabar hari ini? Senang bertemu kembali bersama saudara. Dengan saya, Pendeta Darwin Siombing dari GPKB. Hari ini kita akan memasuki pasal-pasal terakhir kitab Pengkhotbah dan juga membaca kitab Kidung Agung. Kita membaca Pengkhotbah pasal 9 sampai 12 dan Kidung Agung pasal pertama sampai yang kedua. Saudaraku, Pengkhotbah pasal 9 berisi tentang teori kebahagiaan Salomo. Salomo menyadari bahwa untuk mendapat kebahagiaan, maka kita harus menerima kematian. Artinya, kita mesti fokus dan berorientasi pada kerajaan Allah. Selain itu, untuk menjadi bahagia, kita mesti hidup dalam sukacita dan mensyukuri waktu yang singkat yang Tuhan berikan bagi kita hari lepas hari. Lalu dalam Pengkhotbah pasal 10 mengatakan bahwa orang bodoh hanya hidup menurut keinginannya sendiri, tanpa fokus pada Tuhan dan tidak hidup dengan prinsip di dalam Tuhan. Selanjutnya pasal 11 berisi tentang hidup yang memberi. Hidup memberi adalah peziarahan iman di dalam Tuhan yang sudah memberkati kita. Sebab memberi adalah bentuk kita takut akan Tuhan. Jadi, hal apa yang paling berharga pada hidup kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan memberi kepada orang lain. Hidup akan bernilai jika kita takut akan Tuhan dan berbagi kepada sesama. Pengkhotbah pasal 12 berisi tentang hari tua dan sekaligus menekankan bahwa karena waktu ini singkat, hendaknya kita mengingat Sang Pencipta selagi kita masih muda agar hidup kita tidak sia-sia. Saudaraku, berikutnya kita memasuki kitab Kidung Agung pasal pertama dan kedua. Kidung Agung memiliki arti nyanyian yang indah, yang bermuara pada ungkapan cinta dari antara lagu yang ditulis oleh Salomo. Namun, bagaimana mungkin nyanyian cinta ini tercatat dalam Alkitab? Pertama-tama, kita mesti memahami bahwa orang Israel membangun hubungan dengan Tuhan secara beragam. Yang paling umum adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia dan hubungan suami dan istri. Misalkan saja hubungan suami dan istri. Dalam budaya Israel, hubungan suami dan istri bersifat eksklusif dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Hubungan yang mutlak inilah yang disebut hubungan suami istri. Keajaiban persatuan dua orang menjadi satu menakjubkan, bukan? Karena itu, hubungan Tuhan dengan kita dijelaskan bagaimana hubungan pernikahan. Jadi, Kidung Agung menggambarkan hubungan mendalam antara Tuhan dan manusia melalui cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Kidung Agung pasal pertama berisi kisah kenangan tentang pertemuan sepasang kekasih. Diceritakan tentang bagaimana mereka bertemu dan latar belakang tempatnya adalah kebun anggur di kampung halaman. Selanjutnya, Kidung Agung pasal kedua berisi tentang Salomo memperkenalkan kekasihnya ke rumah dan istananya. Coba kita bayangkan betapa canggungnya seorang gadis desa berwajah kecoklatan pergi ke istana. Pastilah dia ingin bersembunyi. Sang pria yang menyadari hal ini menyatakan cintanya di depan banyak orang. Kemudian sang gadis melepaskan rasa takutnya dan menjadi berani dan juga menyatakan cintanya. Setelah sang gadis kembali dari istana Salomo, dia merindukan Salomo dan tidak disangka Salomo hadir di hadapannya. Kemudian Salomo mengajaknya berkencan. Seperti itulah mereka berdua menumbuhkan kasihnya. Kemudian
Mereka mempersiapkan pernikahan sambil menangkap rubah-rubah yang bisa merusak kebahagiaan mereka berdua di kebun anggur yang sedang berbunga. Sekarang, mari kita membaca Pengkhotbah pasal 9-12 dan Kidung Agung pasal pertama dan kedua bersama-sama. Sesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan
pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular.
memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu.
benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela, semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat
Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kidung Agung dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau, manisku. Moleklah pipimu
di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku, kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku, kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah, cantik engkau, manisku. Sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah, tampan engkau kekasihku. Sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Dengarlah, kekasihku, lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah,
dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung